Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, teman kecil Chu Feng, aku benar-benar minta maaf atas perilaku generasi muda Kong Heavenly Clan kita yang nakal. Orang tua ini telah benar-benar gagal dalam mendisiplinkan mereka. Kong Sunlian berjalan ke Chu Feng, dan secara pribadi mulai meminta maaf kepada Chu Feng. Namun sebelum Kong Sunlian bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Chu Feng memotongnya dengan senyum di wajahnya. Senior, kamu terlalu sopan. Ini hanyalah masalah kecil. Aku sendiri tidak akan pernah mengingatnya. Jadi senior, tolong jangan terlalu memikirkan ini, balas Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, hatimu benar-benar luas. Orang tua ini dipenuhi dengan kekaguman. Ucap Kong Sunlian sambil menggenggam tinjunya ke arah Chu Feng. Dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Namun sebaliknya, dengan pengamatannya, dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng benar-benar tidak mengambil masalah ini ke dalam hatinya. Untuk dapat tetap murah hati seperti ini setelah dihinakan ketika diundang sebagai tamu terhormat, itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai bahkan oleh orang-orang dari generasi yang lebih tua, apalagi orang dari generasi yang lebih muda seperti Chu Feng. Senior, Chu Feng ini berhasil mendapatkan beberapa pemahaman hari ini. Aku ingin mengikuti pelatihan tertutup di klan Surgawi Kong untuk periode waktu tertentu. Apakah itu mungkin? Tanya Chu Feng. Untuk teman kecil Chu Feng berencana untuk memasuki pelatihan tertutup di sini, ini berarti bahwa teman kecil Chu Feng percaya diri pada klan Surgawi Kong kita. Dengan demikian, itu sama sekali tidak ada masalah sama sekali. Teman kecil Chu Feng, yakinlah, dan masuklah ke pelatihan tertutupmu di sini dengan nyaman. Aku jamin bahwa terlepas dari apakah itu orang-orang dari klan Surgawi Kong kami atau yang lainnya, tidak ada dari mereka yang akan mengganggu kamu lagi, kata Kong Sunlian. Terima kasih senior, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya. Kemudian, Chu Feng dan Kong Sunlian terus mengobrol sejenak. Ketika Kong Sunlian dan yang lainnya pergi, bagian dalam dan luar istana yang berfungsi sebagai tempat tinggal Chu Feng, kini menjadi sangat sunyi. Hahaha, hari ini benar-benar memuaskan semua orang. Orang yang bernama Kong Ruozeng itu pasti tidak pernah berpikir, bahwa dia akan sangat menderita di wilayahnya sendiri. Hahaha, memuaskan, ini benar-benar memuaskan. Aku benar-benar ingin melihat penampilan seperti apa, yang akan dia miliki ketika kamu menjalani hukuman obat yang disebutkan itu. Pada saat itu, Wang Qiang tertawa dengan sangat senang. Namun setelah itu, Wang Qiang segera berkata lagi. Hanya saja, aku melihat bahwa Kong Ruozeng melihat ke arahmu dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keluhan, itu ketika dia diseret pergi. Aku takut dia tidak akan membiarkan hal itu begitu saja, ucap Wang Qiang. Dia hanyalah orang yang kurang ajar dan tidak berotak, yang telah dimanja begitu lama sehingga dia tidak lagi mengetahui besarnya langit dan bumi. Tidak perlu khawatir tentang orang seperti dia. Tapi sebaliknya, kita harus waspada terhadap ayahnya. Hanya saja, aku pikir mereka tidak akan berani melakukan apapun lagi di klan Surgawi Kong. Jadi setidaknya, kita akan aman sementara di sini, kata Chu Feng. Kalau begitu, kita akan melanjutkan, kata Wang Qiang. Itu seperti yang kamu pikirkan. Kami akan menyelesaikan formasi besar, kata Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengungkapkan senyum antisipasi di wajahnya. Dia tidak hanya menantikan harta karun itu, tapi dia juga menantikan pembentukan formasi itu sendiri. Setelah semua, pembentukan formasi besar itu adalah yang paling sulit dan juga paling menakjubkan yang pernah ditantang Chu Feng sejauh ini. Sebenarnya, pembentukan formasi itu adalah yang melampaui kultivasi seseorang. Setelah semua, pembentukan formasi itu mampu menghindari deteksi bahkan immortal sejati. Segera, Kong Heavenly Clan merilis berita bahwa Chu Feng dan Wang Qiang telah memasuki pelatihan tertutup. Setelah Chu Feng dan Wang Qiang diumumkan telah memasuki pelatihan tertutup, meskipun masih ada orang yang datang untuk memberi hormat kepada mereka, tapi mereka semua ditolak oleh klan Surgawi Kong. Namun demikian, orang-orang yang datang untuk menghormati Chu Feng dan Wang Qiang, mereka tidak ingin melakukan perjalanan ke sini dengan sia-sia. Dengan demikian, mereka yang berstatus tinggi memutuskan untuk langsung tinggal di klan Surgawi Kong sebagai tamu.
Orang-orang dengan tingkat status rendah yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di klan Surgawi Kong sebagai tamu, mereka memutuskan untuk menunggu di luar klan Surgawi Kong, itu untuk menunggu berita Chu Feng dan Wang Qiang keluar dari pelatihan tertutup mereka. Tiba-tiba saja, sekelompok besar orang berkumpul di luar klan Surgawi Kong. Itu adalah pemandangan yang jarang terlihat. Setelah memikirkan bagaimana orang-orang itu tidak berkumpul di sini untuk klan Surgawi Kong, melainkan untuk dua orang dari generasi muda, orang pasti bisa merasakan betapa luar biasanya Chu Feng dan Wang Qiang. Sebelum ini, hanya ada satu anggota generasi muda yang mampu menyebabkan semua senior ini datang dan menghormatinya, dan dia adalah jenius luar biasa Tuan Muda Li Ming. Setelah Chu Feng dan Wang Qiang bisa fokus pada pengaturan pembentukan formasi, kecepatan mereka meningkat pesat. Hanya saja, pembentukan formasi itu sangat kuat, bahkan saking kuatnya sehingga bisa menghindari deteksi dari immortal sejati. Dengan kata lain, formasi ini secara alami sangat sulit untuk diatur. Dengan demikian, meskipun Chu Feng dan Wang Qiang bekerja bersama, tapi masih butuh beberapa hari untuk menyelesaikan pengaturan pembentukan formasi ini. Untungnya, mereka masih berhasil. Pada saat itu, dua tubuh cahaya keemasan dan menyilaukan mengambang di telapak tangan Chu Feng. Mereka menyerupai dua bintang, dan meskipun ukurannya sangat kecil, tapi mereka mengandung kekuatan yang tak terbatas. Ini adalah hasil dari upaya bersama Chu Feng dan Wang Qiang dari beberapa hari terakhir, dan itu adalah formasi penyembunyian yang bisa menghindari abadi sejati. Seperti namanya, ketika seseorang mengenakan formasi spiritual ini, bahkan True Immortals tidak akan dapat mendeteksi mereka jika mereka harus berjalan melewatinya. Dua hal kecil ini, sebenarnya butuh waktu lama untuk membuatnya, ucap Wang Qiang. Melihat dua tubuh cahaya di telapak tangan Chu Feng, Wang Qiang tersentak kagum. Ini adalah pembentukan formasi yang dapat menghindari bahkan immortal sejati. Dan secara alami, itu akan membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya, kata Chu Feng. Apakah kita tidak akan bisa menjual dua barang ini dengan harga yang sangat besar jika kita menjualnya? Wang Qiang bertanya dengan senyum berseri-seri. Itu tentu saja. Hanya saja, kami tidak memiliki bukti dari kata-kata kami. Aku khawatir tidak ada yang akan mempercayai kami. Setelah semua, efek dari pembentukan formasi ini sangat sulit dipercaya, kata Chu Feng. Hanya bisa dikatakan kalau mereka itu bodoh dan tidak tahu. Jika mereka tidak dapat mempercayai formasi penyembunyian yang menghindari abadi ini untuk menjadi nyata, maka tidak berarti bahwa mereka akan takut mati sampai kita menjadi spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda ular, dan mengatur formasi penyembunyian abadi sejati itu. Wang Qiang berkata dengan ekspresi antisipasi. Chu Feng dan Wang Qiang adalah penerus Grandmaster Kai Hong, dan keduanya telah memperoleh banyak formasi spiritual yang kuat dari warisan Grandmaster Kai Hong. Di antara formasi spiritual yang mereka peroleh ini, itu ada satu dengan nama formasi penyembunyian abadi sejati. Seperti namanya, begitu formasi penyembunyian abadi sejati dibentuk, bahkan immortal sejati akan berakhir kehilangan nyawa mereka jika mereka memasukinya. Formasi penyembunyian abadi sejati sangat kuat. Formasi penyembunyian abadi sejati memang sangat sulit. Jika kita mencoba mengaturnya hanya sebagai spiritualis dunia yang terselubung tanda ular, aku khawatir akan sangat sulit untuk dibentuk. Jumlah waktu yang diperlukan untuk mengaturnya akan sangat beragam. Selain itu, bahkan jika kami berhasil mengaturnya, itu mungkin akan terbatas, kata Chu Feng. Jika kita bertiga bergandengan tangan, aku merasa bahwa itu akan layak. Selanjutnya, jika kita benar-benar membuat formasi penyembunyian immortal, maka tidak ada seorang pun di 100 alam biasa Refinements yang berani untuk tidak menghormati kita. Pada saat itu, siapa yang akan memprovokasi kita? Wang Qiang berkata dengan wajah yang dipenuhi dengan kebencian. Itu dapat dilihat bahwa Wang Qiang sangat ingat saat dia diintimidasi oleh orang lain. Meskipun ada sangat sedikit spiritualis dunia jubah abadi di alam biasa 100 penyempurnaan, tapi masih ada spiritualis dunia jubah abadi. Namun dalam hal menyiapkan formasi besar yang dapat membunuh True Immortals, kurasa tidak ada orang lain selain Golden Crown True Immortal yang mampu melakukan itu. Jika kita benar-benar dapat mengatur formasi penyembunyian abadi, maka kita pasti akan mengejutkan semua orang di alam biasa 100 Refinements, kata Chu Feng. Apakah Golden Crown ini benar-benar kuat, sehingga dia bisa membuat sesuatu yang mirip dengan formasi penyembunyian abadi? Tanya Wang Qiang.
Aku merasa dia tidak terduga. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 4 kekuatan tingkat 1. Namun sebenarnya, dia bukan seseorang dari 100 Refinements Ordinary Realm, kata Chu Feng. Meskipun Chu Feng hanya bertemu Golden Crown True Immortal sekali, tapi ia percaya Golden Crown True Immortal sangat kuat. Dan bahkan, Chu Feng merasa bahwa Golden Crown True Immortal mungkin tidak hanya memiliki kultivasi seorang immortal sejati. Karena bagaimanapun, gelar Golden Crown True Immortal hanya diberikan kepadanya oleh orang lain, dan bukan dirinya sendiri. Tentu saja, Chu Feng merasa bahwa biksu tua berpakaian polos itu juga harus dapat mengatur pembentukan formasi seperti formasi penyembunyian abadi, atau bahkan yang lebih kuat daripada formasi penyembunyian abadi. Namun terlepas dari apakah itu mungkin Golden Crown True Immortal atau biksu tua berpakaian polos itu, mereka berdua kemungkinannya tidak akan memasang formasi spiritual semacam itu, bahkan jika mereka mampu melakukannya. Karena bagaimanapun, mereka berdua memiliki kultivasi yang sangat kuat. Bahkan tidak perlu bagi mereka untuk mengatur pembentukan formasi, maka mereka akan dapat membunuh abadi sejati hanya dengan mengandalkan kultivasi bela diri mereka. Hanya saja, saat Chu Feng melihat pembentukan formasi spiral di tangannya, dia masih merasa sangat bersemangat. Setelah semua, dia bukan ahli tingkat immortal sejati yang kuat. Sebagai gantinya, dia adalah individu yang lemah dengan hanya kultivasi leluhur setengah bela diri. Tiba-tiba saja, suara si ratu terdengar di benaknya. Apakah ada yang salah? Kenapa kamu terus menatap pembentukan formasi itu sepanjang waktu? Tanya si ratu. Ratu, sebelum ini, aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa aku akan dapat mengatur pembentukan formasi yang begitu kuat. Padahal ranah aku masih berada di setengah leluhur bela diri. Namun sekarang, aku dapat menghindari pendeteksian dari abadi sejati. Tampaknya kekuatan spiritualis dunia benar-benar menakjubkan, kata Chu Feng kepada si ratu. Spiritualis dunia secara alami memang luar biasa. Kultivasi bela diri adalah sesuatu yang semua orang dapat capai. Namun tidak sembarang orang yang bisa menjadi seorang spiritualis dunia. Dengan demikian, para spiritualis dunia secara alami harus lebih kuat daripada kultivator bela diri. Alasan mengapa kamu tidak memperhatikan kebesaran para spiritualis dunia sebelumnya adalah, karena kamu terlalu lemah sebagai seorang spiritualis dunia, dan formasi spiritual yang kamu tahu juga terlalu lemah. Namun, aku bisa memberitahumu dengan pasti. Dari apa yang aku dengar, para spiritualis dunia sangat kuat. Selama seorang spiritualis dunia diberikan waktu yang cukup, mereka bahkan tidak akan takut pada ahli kultivator bela diri yang jauh lebih kuat daripada mereka. Namun demikian, kamu belum bertemu dengan seorang spiritualis dunia yang sekuat itu. Mereka adalah eksistensi yang jauh melampaui kamu. Jadi, terlepas dari seberapa banyak aku menggambarkannya kepada kamu, kamu tidak akan selalu bisa mengerti. Namun demikian, kamu hanya perlu memikirkan ibumu. Dengan memikirkan ibumu lah, kamu seharusnya bisa menyadari kekuatan macam apa yang dimiliki oleh para spiritualis dunia yang kuat, kata si ratu. Ibuku, hati Chu Feng mulai tergerak. Menurut Sueji, ibunya telah mampu merobek dunia roh Asura hingga terpisah, dan merebut roh-roh dunia dari sana dengan paksa. Tempat macam apa itu dunia roh Asura, itu adalah yang terkuat dari 7 dunia roh. Roh dunia di tempat itu juga sangat kuat. Justru karena itulah, ini menunjukkan betapa kuatnya ibu Chu Feng. Berderit. Tiba-tiba saja, Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya. Meskipun Chu Feng tidak pernah sekalipun meragukan fakta bahwa ibunya sangat kuat, tapi Chu Feng tidak akan pernah melupakan tatapan tajam yang dimiliki ayahnya ketika dia bertanya tentang ibunya. Tatapan tajam ayahnya mengungkapkan berita untuknya. Itu adalah bahwa, ibu Chu Feng kemungkinan besar terjebak dalam kesulitan saat ini. Namun demikian, ibunya sudah sekuat itu. Dalam hal itu, seberapa kuatkah keberadaan Yam Ge mampu menjebak ibunya dalam kesulitan? Jika Chu Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup, apa yang bisa dia lakukan jika dia dapat menemukan ibunya? Lemah dan kecil. Chu Feng saat ini terlalu lemah dan kecil. Memikirkan hal itu, Chu Feng ingin menjadi lebih kuat bahkan lebih mendesak. Aku akan pergi sekarang juga, kata Chu Feng. Kenapa kamu terburu-buru? Tanya Wang Qiang yang sangat terkejut. Kemudian, dia pun mendesak. Kami baru saja selesai menyiapkan pembentukan formasi ini. Demikian, tubuhmu masih sangatlah lemah. Aku khawatir itu tidak bijaksana untuk segera pergi, ucap Wang Qiang.
Masalah ini seharusnya tidak boleh ditunda. Aku takut jika kita menundanya, maka segalanya akan berubah. Selain itu, keadaan aku saat ini masih bisa dikatakan baik-baik saja. Aku pikir aku harus bisa menanganinya, kata Chu Feng. Sangat baik, ayo kita berangkat sekarang, balas Wang Qiang. Saat Wang Qiang mengatakan kata-kata itu, dia berencana untuk berangkat. Saudaraku, aku takut kalau aku harus pergi sendiri, ucap Chu Feng sambil mengulurkan tangannya dan menghentikan Wang Qiang. Kenapa begitu? Tanya Wang Qiang. Yamge mengungkapkan ekspresi bingung. Pembentukan formasi ini hanya cukup bagi aku sendiri, kata Chu Feng sambil memperpanjang pembentukan formasi di telapak tangannya. Kenapa hanya ada satu? Bukankah ini dibuat oleh kita bersama-sama? Wang Qiang berkata. Saudaraku, tidak bisakah kamu memberitahu? Meskipun kami berhasil mengatur pembentukan formasi ini, itu hanya mampu bertahan untuk waktu yang sangat singkat, kata Chu Feng. Mengenai itu, aku benar-benar tidak memperhatikannya, balas Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, dia menggunakan sarana khusus untuk memeriksa pembentukan formasi. Setelah memeriksanya, ia menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan Chu Feng. Meskipun pembentukan formasi mereka telah mengambil bentuk dua tubuh cahaya, tapi cukup bagi dua orang untuk menggunakannya secara bersamaan, dan mereka hanya dapat bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, hanya satu orang yang bisa melanjutkan untuk mendapatkan harta hari ini. Orang itu harus menggunakan salah satu dari dua tubuh cahaya dalam perjalanan ke sana, dan menggunakan yang lain dalam perjalanan kembali. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Saudaraku, aku benar-benar tidak nyaman untuk kamu pergi sendiri. Bagaimana kalau kita mengatur pembentukan formasi yang lain? Wang Qiang berkata. Aku khawatir tidak ada cukup waktu. Saudaraku, kamu harus tinggal. Dengan tetap di sini, jika sesuatu terjadi, kamu dapat membantu aku menunda mereka, kata Chu Feng. Memang nggak apa yang mungkin terjadi? Tanya Wang Qiang. Lebih baik bersiap untuk berjaga-jaga, kamu jangan lupa, kami telah berkonflik dengan klan surgawi Kong sebelumnya. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, tapi itu bukan jaminan 100% bahwa mereka tidak akan membuat masalah bagi kita. Yang terpenting adalah, tempat itu dijaga. Dengan demikian, bahkan jika itu bukan area terlarang, itu seharusnya tidak menjadi tempat biasa juga. Aku sendiri tidak dapat memastikan, apakah aku akan memicu mekanisme atau terdeteksi saat masuk ke sana. Jika aku benar-benar memicu sesuatu dan membuat mereka mengetahui bahwa seseorang telah mengganggu tempat itu, maka mereka mungkin akan mencurigai kita, kata Chu Feng. Aku mengerti sekarang, kamu sudah menjelaskannya seperti ini. Sangat baik, aku akan tinggal di sini, kata Wang Qiang. Saudaraku, mungkin akan jauh lebih berbahaya untuk tetap tinggal. Kamu harus ingat, jika memungkinkan, selamatkan diri kamu lebih dulu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku, ucap Chu Feng sambil menepuk bahu Wang Qiang. Beristirahatlah kembali. Kamu akan puas dengan caraku menangani masalah, kata Wang Qiang dengan mulut terbuka lebar sambil tersenyum. Memang benar, aku merasa nyaman dengan cara kamu menangani masalah, ucap Chu Feng juga sambil tersenyum. Setelah diputuskan, Chu Feng mengeluarkan barang khusus dan menempatkan salah satu dari dua bola cahaya ke dalamnya. Adapun yang lainnya, Chu Feng mengepalkan tangannya dan menghancurkannya, lalu mengubahnya menjadi hujan cahaya yang membuatnya basah kuyup. Saat berikutnya, cahaya itu menghilang. Adapun Chu Feng, dia juga menghilang bersamaan dengan cahaya itu. Tubuh fisiknya tidak hanya menghilang, tapi auranya juga benar-benar menghilang. Bas-bas. Tiba-tiba saja, tatapan Wang Qiang mulai bersinar terang, dan menampakkan ketajaman Itu seolah-olah tatapan Wang Qiang bisa melihat semuanya. Wang Qiang memusatkan matanya di depannya, dan mulai melihat ke atas dan ke bawah. Sial, aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa sama sekali, formasi spiritual ini benar-benar sungguh ajaib, kata Wang Qiang penuh semangat. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa Chu Feng berdiri tepat di depannya. Itulah sebabnya dia menggunakan kemampuan pendeteksian yang sangat kuat, itu dengan maksud melihat melalui pembentukan formasi. Namun, hasilnya sudah sangat jelas, dia tidak dapat mendeteksi Chu Feng, bahkan ketika menggunakan kemampuan deteksi yang kuat. Pembentukan formasi ini memang efektif. Saudaraku, aku akan berangkat sekarang, ucap Chu Feng dengan tersenyum puas. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan menuju gerbang masuk.
Chu Feng tidak membuka pintu. Alasan untuk itu adalah, karena ada efek lain pada pembentukan formasi. Itu artinya, pengguna mampu melewati dinding. Bahkan jika itu adalah dinding yang memiliki formasi spiritual di atasnya, selama kekuatan formasi spiritu lebih kuat dari dinding, maka Chu Feng masih bisa melewatinya. Hasil upaya bersama Chu Feng dan Wang Qiang selama beberapa hari terakhir, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dengan demikian, kekuatan pembentukan formasi Chu Feng tidak bisa dianggap enteng. Kecuali jika itu adalah pembentukan formasi yang dibentuk oleh spiritualis dunia jubah abadi tanda naga, maka kemungkinannya tidak akan ada pembentukan formasi yang bisa menghentikan Chu Feng. Setelah Chu Feng pergi, dia mulai berlari dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, dia tidak bisa menggunakan kekuatan bela diri, dan juga tidak bisa menggunakan teknik formasi. Dan bahkan, dia bahkan tidak bisa terbang di langit. Namun demikian, pembentukan formasi ini hanya bisa bertahan untuk waktu yang terbatas, dan Chu Feng harus mencapai tujuannya sebelum efek pembentukan formasi ini berkurang. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah berlari secepat yang dia bisa. Pada saat itu, Chu Feng seperti orang yang telah kehilangan kultivasinya. Namun tetap saja, bahwa Chu Feng adalah setengah martial ancestor. Dengan demikian, Chu Feng memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Karena itulah, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa, dan kecepatan larinya juga sangat cepat. Saat Chu Feng berlari dengan keras, dia agak gugup ketika pertama kali bertemu orang-orang dari klan surga Wukong. Namun setelah dia yakin bahwa mereka memang tidak bisa melihatnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Di Kong Heavenly Clan ini, hampir semuanya bangunan dibangun dengan formasi spiritual. Untuk beberapa tempat yang dijaga, formasi spiritual di sana juga sangat kuat. Namun meskipun Kong Heavenly Clan mampu meminta spiritualis dunia jubah abadi untuk membantu mereka mengatur formasi ini, tapi formasi itu masih tidak dapat menghentikan laju Chu Feng. Sama seperti itu, Chu Feng terus lurus ke depan sepenuhnya tanpa halangan. Dia mampu mengabaikan semua orang dan rintangan. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mencapai wilayah yang ingin ia masuki. Itu adalah gunung yang luas, gunung yang sepenuhnya tertutup rapat. Tidak hanya tidak ada satu orang pun di gunung itu, bahkan tidak ada satu binatang pun yang mengerikan. Demikian juga, tidak ada pohon yang mencapai langit atau tanaman dan bunga eksotis. Di sana hanya ada bunga, tanaman, dan pohon biasa yang tumbuh di gunung ini. Ada juga banyak monyet liar yang jarang terlihat, kelinci liar, rusa liar, dan binatang kecil lainnya. Singkatnya, semua yang ada di tempat ini sangatlah biasa. Chu Feng merasa seolah-olah dia telah kembali ke 9 provinsi benua, kembali ke provinsi Azure, dan kembali ke tanah yang relatif biasa. Namun demikian, Chu Feng tidak berani ceroboh. Dia bisa mengatakan bahwa, gunung yang tampaknya normal ini, sebenarnya itu sama sekali tidak normal. Justru sebaliknya, bahaya mengintai di setiap sisi di tempat ini. Pada saat itu, Chu Feng tidak tahu bahwa ada pagoda kuno di salah satu daerah terlarang klan surga Wukong. Dan di dalam pagoda kuno itu ada formasi spiritual. Saat Chu Feng menginjakkan kaki di gunung, perubahan aneh muncul dari pembentukan formasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.